Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. Yang terhormat kepada Ibu Lisa Tania selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait e-Gibbs. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya sebagai moderator. Nama saya Zentika Sari dengan NPM 2213021397 dengan rekan saya. Saya Aiza Permatasari dengan NPM 2213023024. Saya Citrani Sausada dengan NPM 2213023076. Saya Dianita Amelia dengan NPM 2213023077. Dwi Putri dengan NPM 2213023092. Saya Aisyah Iwardani dengan NPM 2213023002. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya kepada Citrani Sausada. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi Gibbs dan Helmholtz. Next. Energi Gibbs atau fungsi Gibbs juga dikenal sebagai entalpi bebas, adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isotermik dan isobarik. Proses spontan meliputi delta H menurun dan delta S meningkat. Delta G sama dengan delta H sistem dikurangi suhu dikali delta S sistem suhu tetap. Delta G sama dengan negatif suhu atau temperatur dikali delta S sistem tekanan tetap. Selanjutnya, energi bebas Helmholtz. Energi bebas Helmholtz adalah potensial termodinamika yang mengukur kerja yang bermanfaat dari sistem termodinamika tertutup dengan suhu dan volume yang konstan. Perbedaan negatif energi Helmholtz sama dengan jumlah maksimal kerja yang dapat dilakukan suatu sistem dalam proses termodinamika dengan volume konstan. Delta A sama dengan delta E sistem dikurangi temperatur dikali delta S sistem. Baik, selanjutnya yaitu fungsi Gibbs dan Helmholtz. Pada persamaan pertama, didapat ada persamaan delta S itu lebih besar dari sama dengan delta Q per temperatur. Untuk energi bebas Helmholtz, pada volume tetap, delta Q untuk volume itu sama dengan delta U. Persamaan yang pertama tadi diturunkan menjadi delta S itu lebih besar dari sama dengan delta U per temperatur. Kemudian delta U dikurang temperatur dikali delta S itu lebih kecil dari sama dengan 0. Sehingga didapatkan delta A itu sama dengan delta U dikurang temperatur dikali delta S. Kemudian delta S untuk temperatur, volume itu lebih besar dari sama dengan 0, didapatkan persamaan delta A sama dengan delta U dikurang temperatur dikali delta S, sehingga dapat ciri perubahan spontan yang baru yaitu delta A temperatur pada volume lebih kecil dari sama dengan 0. Kemudian untuk energi bebas Gibbs dari persamaan pertama, delta S lebih besar dari sama dengan delta Q per temperatur pada tekanan tetap delta Q sama dengan delta H. Sehingga persamaan pertama berubah menjadi delta S itu lebih besar dari sama dengan delta H per temperatur. Kemudian delta H dikurang temperatur dikali delta S itu lebih kecil dari sama dengan 0. Kemudian didapatkan delta G itu sama dengan delta H dikurang temperatur dikali delta S. Delta S entalpi pada tekanan lebih besar dari sama dengan 0, maka didapatkan delta G itu sama dengan delta H dikurang temperatur dikali delta S. Sehingga didapatkan ciri perubahan spontan yang baru yaitu delta G temperatur pada tekanan kurang dari sama dengan 0. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ciri perubahan spontan adalah delta S U volume lebih besar dari sama dengan 0 dan delta S H tekanan lebih besar dari sama dengan 0. Apabila diterapkan ke dalam persamaan energi bebas Helmholtz dan Gibbs, maka diperoleh kriteria perubahan spontan yang baru yaitu delta A temperatur, volume lebih kecil dari sama dengan 0 dan delta G temperatur, tekanan lebih kecil dari sama dengan 0. Energi bebas Gibbs
lebih umum dikenal dalam kimia daripada energi bebas Helmholtz. Hal ini dikarenakan reaksi kimia dalam skala laboratorium sering dilakukan pada tekanan tetap. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui apakah suatu reaksi kimia yang sedang dikaji dapat terjadi pada tekanan dan suhu tetap, maka cukup mengkaji perubahan energi bebas Hopf untuk reaksi tersebut tanpa mengkaji energi bebas Helmholtz-nya. Berikutnya persamaan Gibbs-Helmholtz. Delta G per temperatur itu sama dengan negatif integral dari delta H per temperatur kuadrat dikali delta temperatur ditambah I2, dengan delta G itu sebagai perubahan energi Gibbs, delta H sebagai perubahan entalpi, T sebagai temperatur, delta T sebagai perubahan temperatur, dan I2 sebagai konstanta integrasi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang fungsi Gibbs molar standar. Selanjutnya, fungsi Gibbs molar standar merupakan fungsi Gibbs untuk pembentukan senyawa yaitu unsur-unsurnya pada keadaan standar. Entalpi pembentukan standar unsur-unsur bernilai 0. Adapun rumusnya yaitu delta G sama dengan sigma N dikali delta G F. Keterangannya, N sebagai koefisien reaksi, delta G F adalah energi Gibbs pembentukan standar. Selanjutnya, entropi dan entalpi reaksi standar dapat digabungkan untuk memperoleh fungsi Gibbs reaksi standar atau delta G. Energi bebas Gibbs standar adalah fungsi Gibbs untuk suatu reaksi yang melibatkan hanya 1 mol senyawa pada kondisi standar. Kondisi standarnya ada 3, yaitu tekanan 1 atmosfer, yang kedua konsentrasi larutan adalah 1 molar, dan yang ketiga adalah suhu 298 Kelvin dengan rumusnya yaitu delta G sama dengan delta H dikurang temperatur dikali delta S. Selanjutnya yaitu sifat-sifat energi dalam dan hubungan Maxwell. Penggabungan hukum pertama dan kedua. Hukum pertama termodinamika dituliskan dengan delta U sama dengan delta T plus delta W. Untuk perubahan reversibel dalam sistem tertutup dan tidak adanya kerja bukan pemuaian, dirumuskan dengan delta W sama dengan min P dikali delta V dan delta T sama dengan T dikali delta S. Oleh karena itu, hukum pertama dan kedua termodinamika dalam keadaan seimbang dinyatakan dengan persamaan, yaitu delta U sama dengan T dikali delta S dikurang P dikali delta V. Namun, karena delta U adalah diferensial eksak lokal, sehingga nilainya tidak bergantung pada jalan, sehingga nilai DU yang diperoleh sama. Oleh karena itu, persamaan 1 berlaku pada segala perubahan baik reversibel atau tak reversibel dari sistem tertutup yang tidak melakukan kerja, sehingga penggabungan hukum pertama dan kedua ini disebut dengan persamaan fundamental. Selanjutnya, sifat energi dalam. Pada persamaan fungsi S dan V adalah perubahan delta U yang dinyatakan dalam perubahan delta S dan delta V dengan rumus delta U sama dengan delta U per delta S dikali delta S ditambah delta U per delta V dikali delta V. Jika dibandingkan dengan persamaan hubungan termodinamika, untuk sistem dengan komposisi tetap sebagai berikut. Delta U per delta S sama dengan T. Delta U per delta V sama dengan P. Hubungan Maxwell. Dengan menggunakan fungsi-fungsi gabungan, kita definisikan masing-masing di mana entalpi sama dengan U ditambah PV, energi bebas Helmholtz sama dengan U dikurang TS, untuk energi bebas Gibbs U sama dengan U tambah PV dikurang TS. Nah, kita turunkan ketiga fungsi tadi dan substitusikan dengan hukum persamaan dasar yaitu delta U sama dengan T dikali delta S dikurang P dikali delta V. Maka kita mendapatkan persamaan dasar baru di mana perubahan entalpi sama dengan delta S ditambah V dikali dP, perubahan energi bebas Helmholtz sama dengan min S dikali delta T sama dengan P dikali delta V. Perubahan energi bebas Gibbs sama dengan min S dikali delta T plus V dikali dP. Nah, dengan menggunakan sifat diferensial total diperoleh 4 hubungan Maxwell, yang dimana delta T per delta V sama dengan min delta P per delta S. Artinya perubahan suhu yang dikarenakan oleh perubahan volume pada entropi tetap itu sama dengan kurangnya perubahan tekanan dikarenakan perubahan entropi pada suhu tetap. Untuk yang kedua,
delta T per delta P sama dengan delta V per delta S. Itu artinya perubahan suhu yang dikarenakan oleh perubahan tekanan pada entropi tetap nilainya sama dengan perubahan volume diakibatkan oleh perubahan entropi pada tekanan tetap. Untuk yang persamaan ketiga, min delta P per delta T sama dengan delta S min delta S per delta V, yang artinya bahwa perubahan entropi yang diakibatkan oleh perubahan volume pada suhu tetap itu sama dengan perubahan tekanan yang diakibatkan oleh perubahan suhu pada volume tetap. Untuk yang keempat itu delta V per delta T sama dengan min delta S per delta P, yang disimpulkan bahwa perubahan entropi diakibatkan oleh perubahan tekanan pada suhu tetap itu sama dengan berkurangnya perubahan volume yang diakibatkan oleh perubahan suhu pada tekanan tetap. Selanjutnya, Yang keempat itu ada sifat-sifat fungsi Gibbs. Nah, penggabungan hukum pertama dan kedua termodinamika tersebut dapat pula diterapkan pada fungsi Gibbs, di mana Gibbs sama dengan entalpi dikurang temperatur kali S. Nah, fungsi Gibbs itu dapat berubah karena H, T, dan S itu berubah sehingga diperoleh hubungan delta G sama dengan delta H dikurang temperatur delta S dikurang S dikali delta T. Dari tersebut dapat hasilnya itu disubstitusi karena delta U sama dengan temperatur dikali delta S dikurang P dikali delta V itu disubstitusi menjadi delta G sama dengan T dikali delta S dikurang P dikali delta V ditambah P dikali delta V ditambah V dikali delta P dikurang T dikali delta S dikurang S dikali delta T. Nah, kebergantungan fungsi Gibbs itu ada dua. Yang pertama, kebergantungan fungsi Gibbs terhadap suhu. Kebergantungan fungsi Gibbs terhadap suhu dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut ini. Lalu yang kedua, ada kebergantungan fungsi Gibbs terhadap tekanan. Kebergantungan fungsi Gibbs terhadap tekanan itu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Energi Gibbs dikali F sama dengan energi Gibbs I ditambah sebagai persamaan berikut ini. Jika berupa gas ideal, maka persamaannya menjadi delta per delta T dikali delta G atau Gibbs per temperatur dalam kurung dikali P sama dengan delta H per temperatur pangkat 2. Baik, selanjutnya yaitu hukum ketiga termodinamika. Next slide. Jadi, hukum ketiga termodinamika ini menyatakan bahwa jika entropi semua unsur dalam keadaan stabilnya pada T sama dengan 0, diambil sama dengan 0. Semua zat mempunyai entropi positif yang ada T sama dengan 0 dapat menjadi 0, dan untuk semua zat kristal sempurna termasuk senyawa-senyawa, entropinya menjadi 0. Hubungan entropi dengan kapasitas panas adalah SL sama dengan integral T menuju 0, Cp per T, dt sama dengan integral T awal dan akhir 0, Cp d per T. Pada suhu sangat rendah, nilai entropi ditentukan dengan ekstrapolasi. Selanjutnya yaitu kristal sempurna tadi itu pada T sama dengan 0 Kelvin atau suhu 0 absolut, tidak terjadi pergerakan atom. Lalu yang kedua, tidak ada kekacauan termal. Yang ketiga, struktur saling dianggap sempurna. Lalu yang keempat, memiliki entropi 0. Pernyataan ini dikenal dengan dalil Calour-Connors yang menjadi dasar hukum ketiga termodinamika. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.